Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, tentunya di video yang sedang ditonton, akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan sederhana untuk UMKM berdasarkan SAK EMKM. Terdapat 6 poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian UMKM, yang kedua manfaat laporan keuangan untuk UMKM, yang ketiga standar akuntansi keuangan atau SAK, yang keempat siklus akuntansi, yang kelima laporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM, dan yang keenam adalah langkah-langkah membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM. Tonton terus videonya sampai akhir. Please keep on watching. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria tersebut dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Usaha dengan kekayaan bersih atau aset paling banyak 50 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara, hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah per tahunnya. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih atau aset lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penjualan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Dan yang ketiga ada usaha 500 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualannya lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai paling banyak 50 miliar rupiah per tahunnya. Kemudian, laporan keuangan memiliki beberapa manfaat untuk para pelaku UMKM, di antaranya yang pertama, UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan usaha. Yang kedua, UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta usaha dengan harta milik pribadinya. Yang ketiga, UMKM dapat mengetahui posisi dana, baik sumber maupun penggunaannya. Yang keempat, UMKM dapat membuat anggaran yang tepat atau keputusan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Yang kelima, UMKM dapat menghitung pajak. Yang keenam, UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu. Yang ketujuh, UMKM dapat membuat perencanaan langkah selanjutnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, UMKM dapat meyakinkan pihak lembaga keuangan dalam memberikan bantuan modal usaha bagi UMKM-nya. Laporan keuangan UMKM adalah catatan informasi suatu UMKM pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja UMKM tersebut. Menurut Heri yang ditulis pada tahun 2014, laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi untuk menghubungkan UMKM dengan pihak berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja UMKM. Selain itu, laporan keuangan merupakan informasi yang paling relevan digunakan dalam berkomunikasi dengan pihak internal, yaitu manajemen dan karyawan, serta pihak eksternal, yaitu pemilik, investor, kreditor, pelanggan, serta pemerintah, sebab bentuknya yang kuantitatif dan memang mudah untuk dipahami. Semua laporan tersebut tinggal dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, atau bandingkan dengan UMKM lain yang sejenis. Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau yang sering disebut dengan SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS IAI, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Banyak SAK yang diterapkan di Indonesia, diantaranya terdapat PSAK IFRS, SAK ETAP, SAK EMKM,
SAP, dan PSAK Syariah. SAK yang digunakan oleh UMKM biasanya adalah SAK EMKM, yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. SAK EMKM digunakan oleh UMKM karena lebih ringkas, sederhana, dan mudah. Secara garis besar, SAK EMKM tidak jauh berbeda dengan SAK yang dipergunakan oleh perusahaan besar. Terdapat prinsip-prinsip akuntansi yang harus dipatuhi di dalamnya. Tentu, SAK EMKM belum dipahami oleh seluruh UMKM, bahkan mungkin ada yang tidak mengetahuinya. Pernyataan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI pada tahun 2018 dalam SAK EMKM menyatakan bahwa laporan keuangan entitas minimum terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi selama periode, yang ketiga, catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisikan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang relevan. Menurut Rudianto yang ditulis pada tahun 2012 menyatakan mengenai siklus akuntansi terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu pada tahap yang pertama, melakukan transaksi, yang kedua, membuat dokumen dasar atas transaksi-transaksi yang dilakukan, yang ketiga, membuat jurnal, yang keempat, memposting jurnal ke buku besar, yang kelima, yang terakhir, membuat laporan keuangan. Seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMK, yakni berisi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Membuat laporan keuangan sederhana berdasarkan SAK EMKM dengan tahapan yang ditulis oleh Rudianto pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Let's get started. Tahapan yang pertama adalah transaksi. Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan di salah satu unsur posisi keuangan perusahaan. Umumnya, transaksi selalu disertai dengan perpindahan hak milik dari pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pemerolehan dana dan transaksi penggunaan dana. Seperti transaksi setoran modal, transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi pinjaman, transaksi pembayaran beban-beban, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada dokumen dasar. Dokumen dasar adalah berbagai formulir yang menjadi bukti telah terjadinya transaksi tertentu. Berbagai formulir yang biasanya menjadi dokumen dasar antara lain faktur, kwitansi, nota pembelian, dan lain-lain. Dokumen dasar merupakan titik tolak dilakukannya proses akuntansi dalam perusahaan. Tanpa dokumen dasar, tidak bisa dilakukan pencatatan dalam akuntansi. Pada tahap ini, dimulai dari meneliti dan memilah dokumen-dokumen transaksi. Kemudian, setiap dokumen diteliti dan dipilih menurut jenis transaksinya. Setelah diketahui jenis dan nominal transaksinya, akuntan harus mencatatnya dalam buku jurnal. Yang ketiga adalah jurnal. Jurnal adalah buku yang diisi perusahaan secara kronologis, sedangkan menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan di buku jurnal dengan menggunakan urutan tertentu berdasarkan dokumen dasar yang dimiliki. Pencatatan transaksi dalam buku jurnal dapat dilakukan berdasarkan nomor urut faktur atau tanggal terjadinya transaksi. Jurnal yang biasanya dibuat adalah jurnal umum dan jurnal khusus. Yang keempat adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki perusahaan beserta saldonya. Seluruh akun yang dimiliki saling berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan. Bahkan tampilan buku besar. Tahap memposting ke buku besar dengan cara memasukkan kolom-kolom yang benar untuk akun-akun yang ada di debit seperti tanggal, keterangan, referensi jika ada, dan jumlah debit. Serta masukkan pula ke kolom-kolom yang benar untuk akun-akun yang berada di kredit.
Sampailah pada tahap yang terakhir, yaitu tahap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM yang terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan di akhir periode pelaporan. Kerangka sederhananya terdiri dari aset sama dengan liability plus equity atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Informasi yang disajikan yaitu cakupannya terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset, utang, dan ekuitas. Pada laporan ini terdapat aset yang dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah sebutan untuk aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa diubah menjadi uang tunai. Dengan kata lain, aset lancar merupakan aset yang bisa diukur dengan satuan nilai mata uang. Sedangkan aset tidak lancar merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena tidak bisa dicairkan langsung menjadi uang tunai. Dalam kata lain, jenis aset yang satu ini memiliki teknik pencatatan yang cukup rumit pada laporan keuangan perusahaan. Selain itu, proses menjual kembali jenis aset ini nantinya akan cukup lama. Kemudian ada liabilitas. Liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang akan datang, dan dibagi menjadi liabilitas jangka pendek, yang merupakan liabilitas atau utang yang diharapkan untuk dilunasi dalam jangka pendek atau dalam waktu 1 tahun atau kurang, serta liabilitas jangka panjang yakni liabilitas atau utang yang penyelesaiannya melebihi 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas sendiri sering disebut dengan sebutan karena merupakan harta yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi operasional perusahaan yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban. Kemudian di dalam laporan posisi keuangan, jumlah nilai aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Pada tampilan tersebut didapatkan total aset yang sama dengan total liabilitas dan ekuitas, yakni sebesar Rp358.556.124.000. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan jumlah keuntungan atau kerugian dari suatu usaha. Laporan ini akan menunjukkan kinerja suatu bisnis, apakah usaha tersebut mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Informasi yang disajikan yaitu cakupannya terdiri dari pendapatan dan beban keuangan. Pendapatan, yang dapat dikatakan juga dengan sebutan penjualan, merupakan pemasukan yang diperoleh dari bisnis atau usaha. Pendapatan dibagi lagi menjadi pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Pendapatan usaha adalah pendapatan dari kegiatan utama UMKM atau berhubungan langsung dengan usaha UMKM. Kemudian, pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di luar kegiatan utama. Kemudian, kedua pendapatan itu ditambahkan, maka diperolehlah total pendapatan. Kemudian ada beban keuangan. Beban keuangan adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan usaha. Di sini beban dibagi menjadi dua, yakni beban usaha dan beban lain-lain. Beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan utama UMKM, sedangkan beban lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama. Dan apabila pendapatan lebih kecil daripada beban, maka UMKM tersebut mengalami kerugian. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan dan beban selama satu periode waktu tertentu, biasanya dilakukan selama periode. Dapat dilihat bahwa UMKM X memiliki pendapatan dari penjualan yang lebih besar dibandingkan beban, sehingga UMKM X mengalami keuntungan atau laba sebesar Rp10.161.846.000. Yang terakhir atau yang ketiga adalah
Catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Catatan atas laporan keuangan atau CLAK adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan entitas. CLAK berisi informasi tambahan yang menjelaskan transaksi penting sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangannya. Catatan atas laporan keuangan berisikan yang pertama mengenai gambaran umum perusahaan, yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi, yang ketiga adalah kas, yang keempat persediaan barang dagang, yang kelima perlengkapan, yang keenam aset, yang ketujuh hutang perusahaan yang disusun berdasarkan nama-nama perusahaan, yang kedelapan adalah modal, yang kesembilan adalah saldo laba, yang kesepuluh adalah penjualan, dan yang terakhir adalah beban. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Terima kasih telah menonton videonya hingga akhir. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu dan meningkatkan kualitas UMKM dalam menyusun serta membuat laporan keuangan sederhana yang sudah sesuai dengan SAK EMKM. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.